Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilangan berpangkat positif dan sifatnya, kelas 9 bersama saya Zakia, SPD. Bilangan berpangkat bulat positif dapat didefinisikan sebagai berikut. A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A. A ini kita kalikan sebanyak N. Untuk A pangkat N, A disebut sebagai bilangan pokok atau basis. Dalam hal ini, A ini adalah bilangan real, sedangkan N adalah pangkat atau istilah lain disebut dengan eksponen. Dalam hal ini, N adalah bilangan bulat positif. Perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada 3 kolom, yaitu kolom pertama perpangkatan, kolom kedua bentuk perkaliannya, dan kolom ketiga adalah hasil perkalian. Sebagai contoh, kita ambil perpangkatan, yaitu 3 pangkat 2. Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 3. 3 kita kalikan sebanyak 2 kali sesuai dengan pangkatnya, yaitu 2. Hasil perkaliannya yaitu 9 dari 3 kali 3. Contoh berikutnya 3 pangkat 4. Bentuk perkaliannya adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kita kalikan sebanyak 4 kali. Dan hasil perkaliannya adalah 81. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Sekarang kita masuk sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Untuk sifat yang pertama ini, jika bilangan pokok sama tapi pangkat berbeda, maka pangkatnya kita jumlahkan. Sebagai pembuktian, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N kali A kali A kali A kali A sebanyak N sama dengan, jika kita perpanjang perkalian A sampai A yang terakhir, A kali A kali A kali titik-titik kali A ini sebanyak N ditambah N kali, maka disederhanakan menjadi A pangkat M tambah N. Contoh, 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 3. Ini bilangan pokok sama-sama 4, pangkat berbeda. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4 sama dengan 4 pangkat 2 tambah 3, menghasilkan 4 pangkat 5. Lanjut, kita sifat yang kedua, yaitu A pangkat M bagi A pangkat N. Ini bilangan pokok juga sama, pangkat berbeda, maka A pangkat M bagi A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak M kali bagi A kali A kali A kali A sebanyak N kali. Selanjutnya disederhanakan menjadi A kali A kali A sebanyak M kurang N kali.
Maka A pangkat M bagi A pangkat N disederhanakan menjadi A pangkat M kurang N. Contoh, 5 pangkat 6 bagi 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 6 kita kalikan 5 pangkat 6 itu berarti 5 kita kalikan sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 per 5 pangkat 4 berarti 5 kita kalikan sebanyak 4 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 sama dengan, kita perhatikan ada 5 sebanyak 4 kali yang habis dibagi. Jadi menjadi 5 kali 5. 5 kali 5 ini disederhanakan menjadi 5 pangkat 2. Jadi 5 pangkat 2 diperoleh dari 5 pangkat 6 dikurang pangkat 4. Jadi sama dengan 5 pangkat 2. Lanjut sifat yang ketiga. A kali B dalam kurung ini pangkat M dijabarkan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Masing-masing bilangan pokok ini berpangkat M. Pembuktiannya, A kali B pangkat M sama dengan A kali B kita kalikan sebanyak M kali A kali B kali A kali B kali sampai terakhir A kali B sebanyak M kali. Dari sini kita perhatikan bahwa A kita kelompokkan dalam satu kelompok A kali A kali A kali A sebanyak M kali B kita kelompokkan dalam satu kelompok B kali B kali B sebanyak M kali. Jadi terbukti bahwa dalam kurung A kali B tutup kurung pangkat M disederhanakan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Contoh, dalam kurung 3 kali 9 tutup kurung pangkat 4 sama dengan 3 kali 9 kita kalikan sebanyak 4 kali. 3 kali 9 kali 3 kali 9 kali 3 kali 9 kali 3 kali 9 sama dengan 3 ini kita kumpulkan dalam satu kelompok sebanyak 4 kali 9 kita kalikan sebanyak 4 kali. Jadi disederhanakan menjadi 3 pangkat 4 kali 9 pangkat 4. Lanjut sifat yang keempat. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Ini disederhanakan menjadi A pangkat M kali N. Artinya pangkat dalam yaitu M dikalikan dengan pangkat luar yaitu N. Jadi A pangkat M kali N. Pembuktian, A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan, perhatikan dulu bentuk ini bilangan pokok dari pangkat N adalah A pangkat M. Maka
bilangan pokok A pangkat M kita kalikan sebanyak N kali, yaitu A pangkat M kali A pangkat M kali titik-titik kali A pangkat M, yaitu sebanyak N kali. Selanjutnya disederhanakan menjadi masing-masing bilangan pokok A pangkat M ini kita sederhanakan menjadi A kali A kali A sebanyak M kali. Jadi A kali A kali A sebanyak M kali tadi itu ada sebanyak N kali, maka diperoleh bentuk sederhananya lagi A kali titik-titik kali A ini sebanyak M kali N kali. Jadi A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N disederhanakan menjadi A pangkat M kali N. Sebagai contoh, 7 pangkat 3 pangkat 5. Pangkat luar adalah 5, berarti bilangan pokoknya adalah 7 pangkat 3. Kita ubah ke dalam bentuk perkalian berulang. 7 pangkat 3 kita kalikan sebanyak 5 kali, yaitu 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3 kali 7 pangkat 3. Kemudian 7 pangkat 3 ini kita uraikan menjadi 7 kali 7 kali 7. Jadi 7 kali 7 kali 7 ini nanti ada 5 kelompok. Jadi disederhanakan menjadi 7 kali 7 kali 7 sebanyak 15 kali. Berarti 7 pangkat 3 pangkat 5 sama dengan 7 pangkat 3 kali 5 sama dengan 7 pangkat 15. Bagaimana? Sampai di sini kalian sudah paham? Oke, lanjut sifat yang kelima. A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M, di mana B tidak sama dengan 0. Pembuktian A per B pangkat M sama dengan, karena M pangkatnya dengan bilangan pokok A per B, maka A per B kita kalikan sebanyak M, yaitu A per B kali A per B kali titik-titik kali A per B sebanyak M kali. Karena ini bentuk pecahan, maka pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, menjadi A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak M faktor atau M kali per B kali B kali B titik-titik kali B juga sebanyak M kali. Jadi A per B pangkat M disederhanakan menjadi A pangkat M per B pangkat M. Sebagai contoh, 3/8 pangkat 4 kita jabarkan menjadi 3/8 kita kalikan sebanyak 4 kali. 3/8 kali 3/8 kali 3/8 kali 3/8. Nah, pembilang sesama pembilang kita kalikan, penyebut sesama penyebut kita kalikan. Jadi 3 kali 3 kali 3 kali 3
per 8 kali 8 kali 8 kali 8 sama dengan 3 pangkat 4 per 8 pangkat 4. Bagaimana? Sampai sifat ini sudah paham? Demikianlah pembahasan materi tentang bilangan berpangkat positif beserta sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Saya harapkan teruslah belajar dan tetap semangat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.